Halo, apa kabar pemirsa? Bertemu lagi bersama saya Mahi Pratama dalam Warta Parlamentaria. Kami sudah menyiapkan beragam informasi seputar kinerja dan kegiatan anggota DPR RI. Dan inilah Warta Parlamentaria selengkapnya. DPR RI melalui Komisi 8 berharap pemerintah merespon dengan cepat social shock yang terjadi di kalangan masyarakat dampak pandemi COVID-19. Ditemui di Gedung Nusantara 1 DPR RI belum lama ini, anggota Komisi 8 DPR RI Ali Taher mengatakan, daya beli masyarakat yang turun hingga peningkatan stres yang dialami orang tua hingga anak-anak, terutama pada sektor pendidikan, mendesak pemerintah untuk cepat merespon kondisi tersebut. Bantuan pulsa yang dijanjikan untuk menopang kegiatan belajar mengajar juga masih dihambat oleh masalah akurasi data dan mekanisme penyaluran. Menurutnya, respon pemerintah yang lambat dalam menyikapi implikasi-implikasi COVID-19 pada kehidupan masyarakat menimbulkan terjadinya gejala social shock atau kekagetan sosial di kalangan masyarakat. Sehingga perlu diperhatikan aspirasi masyarakat apa saja yang diperlukan untuk bisa meringankan beban masyarakat yang terkena COVID ini, terutama pada sektor pendidikan keagamaan. Nah, salah satu bentuk yang diberikan itu kan keringanan biaya. Nah, untuk pulsa ini masih belum bisa merata, belum bisa fokus karena datanya itu belum terlalu akurat ya, dan juga mekanismenya itu masih sangat sulit. Ali Taher juga mengatakan, mekanisme penyaluran pulsa harus dibuat dengan sebaik mungkin. Mekanisme tersebut harus menjamin bantuan pulsa tepat sasaran sampai ke murid hingga orang tua siswa. Menurutnya, hal tersebut perlu kerjasama yang baik antar kementerian. Yang diperlukan adalah mekanisme mendistribusikan sampai ke siswa, sampai ke orang tua, ini yang menjadi penting. Kerjasama antara Kementerian Agama dengan, supaya Kominfo yang punya alat nih, punya ini nih. Tinggal bagaimana mendorong supaya orang itu diberikan dengan data yang cukup by name, by handphone ya, by name, by address, itu menjadi sangat penting buat itu. Panji dan Ridwan, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 11 DPR RI mempertanyakan akurasi hasil yang diperoleh dari sensus penduduk jika dilakukan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS dengan anggaran 1,05 triliun rupiah yang sebelumnya mencapai 4 triliun rupiah. Anggota Komisi 11 DPR RI Didi Irawadi Syamsuddin mengatakan, sebelum BPS melakukan sensus penduduk tahun 2020, sejatinya BPS harus bisa menjelaskan akurasi dan deviasi dari apa yang dihasilkan dari sensus tersebut. Karena Komisi 11 DPR RI ingin output yang dihasilkan dari sensus tersebut optimal, tidak sembarangan. Mengingat hasil dari sensus penduduk tersebut nantinya akan menjadi rujukan Presiden Joko Widodo dalam menata dan memperbaiki Indonesia. Untuk mendata penduduk yang sangat penting digunakan untuk berbagai hal ya, baik untuk pembangunan ke depan, dalam memotret kesejahteraan, bahkan untuk kepentingan politik dan sebagainya. Dengan pemangkasan anggaran yang cukup signifikan ini, harus ada penjelasan lebih jauh dari BPS. Sementara itu, anggota Komisi 11 DPR RI lainnya Muhammad Misbakun mengatakan, melakukan sensus penduduk di era pandemi menjadi tantangan berat buat BPS melakukan pendataan penduduk. Menurut Misbakun, banyak kesulitan yang akan dialami oleh BPS dalam melakukan pekerjaannya mengumpulkan data yang valid di tengah masyarakat. Antisipasi dengan melakukan sensus secara daring, itu juga dilakukan. Ada pemotongan anggaran, dan itu semuanya pemotongan anggaran itu menimbulkan konsekuensi yang serius terhadap permasalahan sensus. Validasi datanya, terus kemudian masalah coverage, apalagi ada pandemi. Habibie dan Bani, TVR Parlemen, melaporkan. Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI terima kunjungan Duta Besar Rusia untuk Indonesia membahas berbagai isu strategis hubungan bilateral khususnya antar parlemen kedua negara. Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen atau BKSAP DPR RI Fadlizon menerima Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Lyudmila Georgievna, di Gedung Fadlizon Library, Jakarta Pusat. Dalam pertemuan tersebut dibahas sejumlah isu khususnya mengenai hubungan kedua negara di tengah merebaknya pandemi COVID-19 yang kini menghambat proses investasi Rusia ke Indonesia. Fadlizon menjelaskan, Rusia telah menawarkan kerjasama kepada pemerintah Indonesia tentang hubungan antar parlemen. Kita menjelaskan juga tentang meeting of speakers of parliamentary yang
rencananya kita selenggarakan tahun ini, tapi akan kita tunda karena COVID. Di situ karena Parlemen Rusia menjadi co-hostnya. Lalu diskusi tentang investasi Rusia. Fadlizon menjelaskan BKSAP mendorong peningkatan kerjasama di antara kedua negara, khususnya kerjasama antar parlemen melalui Grup Kerjasama Bilateral atau GKSB DPR Parlemen Rusia. Fadlizon berharap kerjasama dan diplomasi antar parlemen dapat terus ditingkatkan. Saya kira kita juga akan mendorong untuk hubungan yang lebih erat dengan Parlemen Rusia, yang selama ini sudah kita lakukan juga dengan erat. Delegasi Rusia juga selama ini bekerja sama di forum-forum internasional dengan kita dalam menggolkan isu-isu yang saya kira mutual benefit buat kedua negara. Mustaqim dan Koko, TVR Parlemen, melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, karena kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria. Di antaranya datang dari DPR, ingatkan klaster baru pilkada. Setelah jeda berikut. Komisi 2 DPR RI meminta pemerintah, dalam hal ini penyelenggara pemilu dan aparat penegak hukum, menerapkan protokol kesehatan secara ketat di setiap proses pilkada serentak, mulai dari demokrasi berjalan dengan adil dan jujur. Ditemui di Gedung Nusantara DPR RI Jakarta, anggota Komisi 2 DPR RI Guspardi Gaus menegaskan, protokol kesehatan COVID-19 harus secara ketat dilakukan dalam setiap tahapan pilkada serentak 2020. Pihak penyelenggara pemilu, baik KPU dan Bawaslu harus mengedepankan kesehatan masyarakat dan para calon kepala daerah. Guspardi mengingatkan, tidak boleh ada kerumunan yang akan menyebabkan penyebaran COVID-19 semakin tinggi. Harusnya penyelenggara negara jauh-jauh hari sudah melakukan koordinasi, sudah melakukan kerjasama dengan pihak aparat, TNI, Polri, Satpol PP. Kita karena banyak tahapan-tahapan lagi yang perlu dilaksanakan, mencabut nomor, kemudian kampanye dan lain sebagainya. Terakhir adalah hari H itu 9 Desember. Menurut hemat saya, kerumunan yang kemarin itu adalah yang pertama dan yang terakhir. Guspardi meminta penyelenggara pemilu dan aparat penegak hukum dapat berkoordinasi dengan baik, menerapkan protokol kesehatan di setiap tahapan pilkada. Selain itu, sanksi tegas harus diberikan untuk setiap pelanggaran pilkada dan protokol kesehatan. Yang paling penting itu adalah penerapan secara tegas oleh pihak penyelenggara, bekerja sama dengan TNI Polri. Diajak TNI Polri itu kan ada anggaran untuk pelaksanaan pilkada. Tapi inilah barangkali kurangnya koordinasi sehingga menimbulkan sesuatu yang menurut hemat saya merisaukan kita bersama. Hilman Hidayat dan Aang, TVR Parlemen melaporkan. DPR RI menilai minimnya alokasi dana riset dan pengembangan membuat Indonesia tertinggal dari negara lain dalam penelitian bioteknologi. Hal ini juga bertampak pada nasib para peneliti khususnya di bidang bioteknologi. Anggota Komisi 4 DPR RI Endang Setiawati Tohari mengatakan, ada banyak peneliti Indonesia yang menempuh pendidikan di luar negeri untuk mengambil pengetahuan dasar terkait bioteknologi dan menghasilkan varietas bibit unggul. Namun para peneliti tersebut merasa kesulitan akibat minimnya anggaran riset. Sekarang labnya sudah ada, penelitinya sudah ada, tapi anggaran untuk penelitian itu sangat rendah. Artinya apa? Artinya para menteri kita tidak care dengan riset dan development. Padahal tadi kedaulatan pangan atau ketahanan pangan, yang penting kedaulatan pangan ya, itu kan tergantung dari riset. Endang menambahkan riset bioteknologi berguna dalam meningkatkan inovasi teknologi pertanian dan bermanfaat bagi petani lokal yang masih menggunakan cara tradisional. Sayangnya, keberpihakan pemerintah pada riset dan peneliti masih sangat minim. Dan biaya-biaya untuk riset, untuk penelitian itu hanya 5% dari biaya keseluruhan anggaran.
akhirnya hanya untuk gaji saja. Di Balai Penelitian Hias nih, bukan di Kementerian LHK, Pertanian tinggal 1 penelitinya, yang sekarang sudah berumur 60 tahun mau pensiun. Ayu dan Aang, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 2 DPR RI mendorong KPU, Bawaslu, dan Kemendagri melakukan evaluasi terhadap tahapan pendaftaran Pilkada 2020 dan mendorong adanya sanksi tegas terhadap paslon yang terbukti melanggar protokol kesehatan. Ditemui usai rapat dengar pendapat Komisi 2 DPR RI dengan KPU dan Bawaslu di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Muhammad Arwani Tomafi mendorong seluruh stakeholder mentaati protokol kesehatan pada tahapan Pilkada serentak 2020. Arwani meminta KPU, Bawaslu, dan Kemendagri melakukan evaluasi tahapan pemilu, khususnya dalam pendaftaran, berkaca dari banyaknya paslon yang dinyatakan Bawaslu telah melanggar protokol kesehatan. Kita sepakat harus ada sanksi tegas kepada paslon, kepada tim sukses, kepada penyelenggara sendiri, kepada semua pihak yang terkait yang tidak mematuhi protokol kesehatan agar diberi sanksi yang lebih tegas. Muhammad Arwani Tomafi menegaskan, Pilkada serentak Desember mendatang bukan harga mati. Justru keselamatan masyarakat, penyelenggara, dan paslon perlu menjadi prioritas. Ketentuan perundang-undangan ya di Perpu ya yang sudah menjadi undang-undang itu masih diberi ruang kok ya. Pilkada 9 Desember itu bukan harga mati. Ya, yang harga mati itu adalah keselamatan masyarakat, keselamatan penyelenggara, keselamatan paslon. Helmi dan Ridwan, TVR Parlemen melaporkan. DPR mendukung program Kementerian Pertanian terkait gerakan 3 kali lipat ekspor pertanian atau GRATIX bagi UMKM yang sudah melakukan ekspor. Hal lain yang perlu dilakukan adalah pengembangan pasar, salah satunya melakukan penetrasi market di luar negeri. Anggota Komisi 4 DPR RI Bagus Adi Mahendra Putra mendukung program GRATIX Kementerian Pertanian untuk mensukseskan program ini. Perlu ada sinergi untuk membuat sebuah parameter terukur terhadap kebutuhan ekspor yang ada di negara-negara yang sudah ditentukan. Kita bisa ekspor di segala lini. Indonesia bisa menghasilkan beras dengan nilai keususan. Contohnya beras diabetes, bahkan beras yang untuk menekan stunting di Indonesia ini. Petani kita adalah petani yang cerdas, petani yang kuat. Tinggal kita matangkan dengan pendampingan teknologi dan pendampingan penyuluh yang mempunyai sumber daya manusia yang bisa kita andalkan. Bagus Adi menambahkan, program GRATIX merupakan upaya untuk mengakselerasi kinerja sektor pertanian agar dapat berkontribusi positif terhadap perekonomian nasional di tengah pandemi saat ini. Jadi pertumbuhan pertanian atau yang dihasilkan oleh petani kita sangat bisa diharapkan dan bisa menjadi parameter. Tinggal sekarang kita mempunyai database pertanian dan itu kita maksimalkan menggeraknya dengan teknologi yang ada. Kita harus penuh hati membangun pertanian Indonesia. Andri, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria. Tetaplah bersama kami. Badan Legislasi DPR RI menilai perubahan frekuensi dari sistem analog ke digital saat ini sangat diperlukan. Indonesia termasuk negara yang tertinggal dalam urusan transformasi digital di sektor penyiaran. Ditemui saat rapat panja rancangan Undang-Undang Cipta Kerja Klaster Telekomunikasi dan Informatika, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Willy Aditya menilai, migrasi frekuensi penyiaran dari analog ke digital harus segera dilakukan karena manfaat yang didapat masyarakat menjadi lebih luas.
Willy menambahkan hal ini merupakan salah satu program Presiden Joko Widodo dalam mewujudkan percepatan digitalisasi dan telekomunikasi di era industri 4.0. Analog switch off ini kan bagian dari program besar Pak Jokowi untuk melakukan percepatan digital. Nah, karena apa? Karena kita sudah hidup di era industri 4.0, itu era digital. Maka kemudian suka tidak suka, senang tidak senang, kita harus mensupport itu secara optimal, dan kemudian analog switch off itu secepatnya bisa kita realisasikan. Willy mendorong Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk segera melakukan pelaksanaan realisasi percepatan analog switch off atau ESO, di mana frekuensi yang tersisa nantinya dapat dimanfaatkan untuk dunia usaha, pendidikan, kesehatan, dan pertahanan negara. 5G itu membuat sebuah spektrum yang sangat cepat. Yang kedua apa? Pemanfaatan sekarang kan pendidikan kan belajar dari rumah semua. Internetnya kan timbul tenggelam. Nah, begitu kita sudah switch off ke era digital, maka kemudian orang nggak ngadat-ngadat lagi. Nah, kesehatan juga begitu. Pertahanan perbatasan juga begitu. Nah, optimalisasi untuk kepentingan-kepentingan nasional itu akan lebih banyak. Mario Hasiholan dan Jaya, TVR Parlemen, melaporkan. Tim kuasa DPR RI meminta Mahkamah Konstitusi untuk menolak judicial review Undang-Undang Penyiaran yang dilakukan oleh 2 stasiun televisi swasta. Tim kuasa DPR RI menilai penyiaran lewat YouTube ataupun Netflix tidak perlu tunduk pada Undang-Undang Penyiaran, namun undang-undang lain yang terkait. Tim kuasa DPR RI yang diwakili anggota Komisi 3 DPR RI, Habibur Rahman, yang ditemui usai sidang MK secara virtual di Gedung Nusantara 3 Senayan, Jakarta baru-baru ini mengatakan, DPR mengapresiasi permohonan yang dilakukan oleh pemohon RCTI dan iNews yang membawa ke ranah hukum mengajukan gugatan ke MK. Ya, saya pikir kami mengapresiasi pemohon ya yang membawa masalah ini ke ranah hukum. Ini sebuah hal yang bagus. Kalau ada pengaturan yang tidak berkenan ya, daripada kita berkelahi di media dan lain sebagainya, bawa ke Mahkamah Konstitusi untuk disidang dan diputus. Habibur Rahman mengatakan, DPR menghormati MK yang memeriksa perkara tersebut untuk membuat putusan yang sesuai berdasarkan kesaksian dan ahli terkait. Habibur Rahman menegaskan, apapun keputusan yang diambil oleh MK, tentunya semua pihak harus tunduk, harus mematuhi dan mentaatinya. DPR menghormati hak Mahkamah Konstitusi yang memeriksa perkara ini untuk membuat putusan yang menurut Mahkamah adil ya, dan sesuai dengan konstitusi. Apapun keputusannya akan kami taati, baik saat ini maupun dalam penyusunan undang-undang berikutnya. Zikri dan Denus, TVR Parlemen, melaporkan. Terkait dengan insiden masuknya kapal asing asal Cina ke Laut Natuna Utara, Komisi 4 DPR RI mendesak pemerintah menindak tegas apalagi kapal ikan ilegal. Diplomasi dan kebijakan penenggelaman kapal harus dilanjutkan sehingga kedaulatan Indonesia terjaga dengan baik. Ditemui di Gedung Nusantara 1 DPR RI Jakarta beberapa waktu lalu, anggota Komisi 4 DPR RI, Andi Akmal Pasludin mengatakan, masuknya kapal asing asal Cina ke Laut Natuna Utara sangat mengganggu kedaulatan negara. Peringatan yang kerap dilakukan oleh aparat keamanan Indonesia tidak memiliki efek jera. Andi Akmal menyarankan pemerintah Indonesia menjalankan 2 pendekatan, diplomasi strategis dan penenggelaman kapal ilegal. Hal ini akan memberikan penegasan kepada negara lain bahwa Indonesia memiliki sikap dan hukuman tegas terhadap pelanggaran masuk zona ekonomi eksklusif milik Indonesia. Saya kira langkah yang diambil Bakamla itu sudah tepat ya, memberikan peringatan, mengusir ya. Dan kita berharap bukan hanya keras tapi diplomasi juga harus diperkuat. Sehingga ini tidak berulang gitu kan. Ini kan seakan-akan pelecehan terhadap kedaulatan negara kita gitu. Andi Akmal mengapresiasi kinerja aparat keamanan laut Indonesia untuk mengusir kapal asing yang masuk ke wilayah kedaulatan laut Indonesia. Namun Andi mendesak aturan hukum tegas harus dibuat. Penenggelaman kapal asing perlu diawali dengan putusan pengadilan dengan tetap memperhatikan hak asasi manusia. Iya, jadi saya kira diplomasi sudah mungkin ya kerjasama, tapi kalau sudah berulang-ulang terus ya di kawasan zona ekonomi eksklusif ya, itu harus tegas, harus ditenggelamkan gitu. Selamatkan dulu orangnya, kemudian kapalnya bisa langsung ditenggelamkan. Apalagi sudah diperingati berkali-kali gitu kan. Jadi saya kira program penenggelaman kapal ini harus dilanjutkan.
Tapi tentu memang kita berharap bahwa sudah melalui proses hukum yang ada gitu. Hilman Hidayat dan Rifki, TVR Parlemen, melaporkan. Demikianlah beragam informasi seputar aktivitas DPR RI yang sudah kami susun dalam Warta Parlamentaria. Saya Mahir Pratama beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.